Superkonduktivitas. Sejarah superkonduktivitas dimulai dengan penemuan superkonduktivitas dalam merkuri oleh fisikawan Belanda Heike Kamerlingh Onnes pada tahun 1911. Sejak saat itu, banyak bahan superkonduktor lainnya telah ditemukan dan teori superkonduktivitas telah dikembangkan. Prinsip mekanika kuantum dan pengertian superkonduktor. Mekanika kuantum memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk memahami struktur atom dan perilaku subatomik dibandingkan teori-teori sebelumnya. Nah, sedangkan superkonduktor adalah material yang tidak memiliki hambatan listrik di bawah suhu tertentu, yang disebut suhu kritis. Pada bahan superkonduktor, ketika mencapai suhu tertentu, hambatannya tiba-tiba turun hingga menjadi 0. Prinsip mekanika kuantum menjelaskan sifat superkonduktor melalui beberapa konsep kunci yang berhubungan dengan perilaku elektron dalam material pada tingkat atom. Yang pertama ada dualitas gelombang partikel. Nah, mekanika kuantum mengakui bahwa elektron memiliki sifat dualistik, berfungsi sebagai partikel dan gelombang. Lalu yang kedua ada superposisi. Konsep superposisi dalam mekanika kuantum menyatakan bahwa partikel dapat berada dalam beberapa keadaan sekaligus. Prinsip ketidakpastian Heisenberg menunjukkan bahwa posisi dan momentum elektron tidak dapat diukur secara bersamaan dengan akurasi tinggi. Dalam superkonduktor, ini mengarah pada pengaturan energi yang lebih stabil dari elektron. Lalu yang keempat ada efek Meissner. Superkonduktor juga menunjukkan efek Meissner, yaitu kemampuan untuk menolak medan magnet. Ini berkaitan dengan bagaimana gelombang elektron berinteraksi dengan medan magnet pada tingkat kuantum. Dalam mengembangkan superkonduktor suhu ruang, tentu menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Pertama, pemahaman mekanisme. Mekanisme superkonduktivitas pada suhu tinggi belum sepenuhnya dipahami, sehingga membuat desain yang baru menjadi sulit. Kedua, stabilitas material. Banyak material yang menunjukkan superkonduktivitas pada suhu tinggi tidak stabil dalam keadaan normal, sehingga sulit untuk diterapkan secara praktis. Yang ketiga, biaya produksi. Proses sintesis material superkonduktor seringkali kompleks dan mahal, yang menghalangi adopsi luas dari teknologi ini. Keempat, kebutuhan sistem pendingin. Meskipun superkonduktor suhu ruang diharapkan dapat beroperasi tanpa pendinginan ekstrim, banyak material yang saat ini masih memerlukan sistem pendingin kriogenik yang sangat rumit dan mahal. Serta yang kelima, infrastruktur dan investasi awal. Penerapan superkonduktor dalam jaringan listrik atau sistem transportasi memerlukan infrastruktur yang mahal dan investasi awal yang sangat tinggi, sehingga menjadi kendala bagi banyak negara. Ya, adapun contoh penelitian terbaru dari superkonduktor yaitu superkonduktor suhu tinggi pada tekanan ruang. Telah dikembangkan oleh tim peneliti gabungan dari SUSSTAGE dan beberapa institusi di Tiongkok. Tim melaporkan superkonduktor nikelat di bawah tekanan sekitar dengan suhu transisi awal melebihi 40 Kelvin. Penemuan ini menetapkan bahwa nikelat sebagai kelas ketiga superkonduktor suhu tinggi setelah kuprat dan sistem berbasis besi yang mampu beroperasi dalam kondisi lingkungan. Adapun potensi penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, teknologi akselerator, di mana teknologi akselerator ini memproduksi radioisotop untuk mendiagnosis penyakit tumor menggunakan PET, positron emission tomography. 2. Generator. Penggunaan superkonduktor pada generator arus bolak-balik dapat mengurangi rugi-rugi energi dan mengefisiensikan sebesar 90% dibandingkan dengan generator. Yang ketiga, ada motor listrik. Nah, motor listrik ini untuk merevolusi industri otomotif dan penerbangan dengan peningkatan efisiensi yang tinggi, bobot yang ringan, dan peningkatan performa. 4. Sebagai penyimpanan energi, di mana superkonduktor ini digunakan untuk membuat SMES atau Superconducting Magnetic Energy Storage yang digunakan untuk menyimpan energi listrik di medan magnet tanpa mengurangi energi. Di bidang transportasi, ada kereta api levitasi magnetik atau maglev menggunakan superkonduktor untuk menghasilkan medan magnet yang memungkinkan kereta melayang di atas rel. Yang terakhir, ada transmisi daya, di mana kabel superkonduktor ini dapat mentransmisikan energi dengan kehilangan energi yang sangat kecil, mengurangi kebutuhan akan pembangkit listrik baru, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.